Every time I pull my hair out, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer, but boys are layer. Sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa berdoa kalau memulai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa. Doa mulai, doa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak semua. Siang Bu. Ya. Saya Jadi hari ini kita akan belajar materi PKN. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau cek Gimana tuh? dulu ya. Aprianto, Hadir Bu. Nandita Apriana, Muhammad Rehan, Ali Mariana, Udah materi di situ. Untuk kita masuk materinya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih tujuan pelajaran kita pada hari ini. Apa materinya, Beb? Tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak ibu harap mampu memahami pengertian dari kekuasaan negara. Yang kedua, ibu berharap anak ibu mampu memahami konsep sistem pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga, ibu harap anak ibu mampu menjelaskan apa itu konsep sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, anak-anak ibu berharap anak ibu mampu memulaikan macam-macam pembagian kekuasaan, yaitu ada pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal. Coba kita berada di sini, Beb, sampaikan. Dia sudah buat apa-apa. Mau buatnya nggak bisa lagi. Kalau buatnya agak susah buatnya. Kalau nyampaikan bisa minta radio itu konsepnya dulu. Dia membuat Di mana materi kita pada hari ini yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Tadi dia yang nyampaikan. Tadi kan Pak Radini tadi. Dan pokok pembahasannya Oh, iya. yaitu mengenai macam-macam kekuasaan negara dan konsep pembagian kekuasaan yang ada. Biasanya pesertanya siapa aja? Nah, dalam penyelenggaraan negara itu pasti tidak pernah lepas dari namanya seorang pejabat. Ibu Sri satu. Dan pejabat tentu perlu memiliki sebuah yaitu sebuah kekuasaan. Dan di sini ibu mengambil definisi kekuasaan dari beberapa menurut para ahli, yaitu ada Miriam Budiarjo, yang kedua ada menurut Ranggang Bakti, dan yang ketiga ada dari Robert McIver. Nah, yang pertama dari Miriam Budiarjo, ia mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan dari seseorang atau sekelompok untuk mengaruhi tingkah laku seseorang, sehingga tingkah laku seseorang itu sesuai dari keinginan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Nah, yang kedua ada Ranggang Bakti. Ia mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan juga berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi tersebut. Dan yang ketiga dari Robert McIver, ia mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik itu secara langsung dengan cara memberi perintah ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan alat yang tersedia. Nah, dari ketiga para ahli tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat persamaan dari definisi dari para ahli, yaitu di mana kekuasaan itu memiliki kemampuan seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi tingkah laku dari seseorang. Nah, sedangkan pengertian tadi
kita sudah mengetahui bahwa pengertian kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan dan dihendaki ataupun yang diperintahkannya. Dan setelah mengetahui pengertian dari kekuasaan, kita mengetahui juga apa sih kekuasaan negara itu. Jadi kekuasaan negara itu adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya agar mencapai apa saja, mencapai keadilan, kemakmuran serta keteraturan. Oke. Di negara Indonesia menganut negara demokrasi, yang dimana kedaulatannya itu berada di tangan rakyat. Oke. Dan di tangan rakyat sudah dijelaskan dan sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu di pasal berapa? Apri toh? Oke, Apri boleh? Lupa, oke, tidak apa-apa. Jadi ada terdapat di pasal 1 ayat 2 ya, di mana di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oke, kita lanjut ya, apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke konsep pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan negara. Dari katanya saja sudah kita pahami bahwa pembagian dan pemisahan itu berbeda. Nah, pembagian kekuasaan itu apa? Dia mengacu pada pendistribusian kewenangan kepada lembaga-lembaga yang berbeda, tetapi ia tidak dipisahkan. Dan sedangkan yang pemisahan kekuasaan, ia adalah memisahkan 3 fungsi utama, yaitu fungsi utama pemerintahan yang secara tegas dan juga mandiri. Dan tujuan dari pembagian kekuasaan itu agar menjaminnya adanya keefisien dan juga keefektivitas pemerintahan dan juga memungkinkan adanya kerjasama antar lembaga. Dan tujuan untuk pemisahan kekuasaan ini adalah mencegah adanya pencampuran atau pengendalian lembaga-lembaga dari lembaga yang lain. Nah, apa sih pembagian kekuasaan negara mana yang menggunakan konsep pembagian kekuasaan negara tersebut? Dari Indonesia. Oke, betul Nandita. Dan yang dari pemisahan kekuasaan dari mana? Ayo, pemisahan kekuasaan nih, negara apa yang menganutnya? Amerika. Oke, tepuk tangan kita semua. Nah, kita lanjut ya ke pembagian kekuasaan negara menurut John Locke dan juga Montesquieu. Oke, di sini ada gambar seorang tokoh ataupun teori para ahli, yaitu ada John Locke. Ia mengatakan ada beberapa pembagian kekuasaan menurut John Locke tersebut. Yang pertama itu ada pembagian kekuasaan secara legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Di mana kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat dan juga membentuk undang-undang, dan yang kedua itu adalah kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan tersebut adalah melaksanakan dan juga mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Dan yang ketiga itu adalah kekuasaan federatif, yang di mana melaksanakan adanya hubungan luar negeri. Kekuasaan legislatif di lembaga apa yang melaksanakan kekuasaan legislatif? DPR. Dan yang kedua, adapun menurut teori dari Montesquieu, ia mengatakan bahwa ada beberapa pembagian kekuasaan, yaitu ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Hanya berbeda satu saja ya dari teori tadi, teori itu. Dan yang pertama tetap, yaitu kekuasaan legislatif adalah membuat atau membentuk undang-undang, dan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif dalam mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, ini ada konsep pembagian kekuasaan negara Indonesia, yaitu ada secara horizontal dan juga secara vertikal. Di mana pembagian kekuasaan itu yang horizontal ia lebih kepada lembaga-lembaga, pembagian fungsinya terhadap lembaga-lembaga tertentu. Dan yang kedua itu secara vertikal,
vertikal, di mana pembagian kekuasaan itu beberapa ada tingkatan di pemerintahannya. Nah, ini ada pembagian pemerintahan pusat yang terdiri dari kekuasaan konstitutif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yang keempat adalah kekuasaan yudikatif, dan yang kelima ada eksaminatif, dan yang keenam adalah moneter. Kemudian kita lanjut ke pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia. Ya cukup habis Nah, ini. ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga ada pemerintahan kabupaten dan kota. Oke, karena waktunya telah habis, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mengerti dari apa yang Ibu jelaskan, dan untuk memahami materinya lebih baik lagi, Ibu memberikan lembar LKPD. Nanti anak Ibu tinggal nge-print atau memotokopinya saja ya. Ibu nanti kirim kepada Ibu berikan kepada ketua kelas. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.